Teman-teman, saya akan sharing mengenai the 5 digital consumer mega shift. Jadi pergeseran besar konsumen ke arah digital, ya. Jadi after pandemic saya mengatakan bahwa every consumer is a digital consumer, ya. Jadi setiap konsumen di era pasca pandemi itu akan menjadi digital consumer, ya. Artinya apa? Artinya konsumen itu momentum konsumen di masa pandemi itu akan go digital, ya. Jadi kata kuncinya adalah go, konsumen itu go digital. COVID mendorong, mengakselerasi konsumen untuk go digital, ya. Go digital itu apa? Ya, go digital saya membaginya ada 5, teman-teman, ya. 5 digital consumer mega shift, ada 5, ya, go digital itu, yaitu yang pertama adalah go virtual, ya. Yang kedua adalah go Digiware, digital everywhere. Kemudian yang ketiga adalah go contactless, ya. Semakin orang itu tidak mau persentuhan, ya. Digital menjadi solusi untuk low touch ekonomi. Yang ketiga adalah go omni, ya. Orang mengira bahwa dengan digital itu maka semua orang ke digital semua, enggak, tetap fisikal ada. Makanya namanya omni. Omni itu gabungan antara fisikal dan digital. Dan terakhir adalah go confidential. Data itu menjadi penting. Oke. Saya akan membahas satu persatu. Saya akan mulai dengan go virtual. Ya, kata kuncinya adalah bahwa konsumen itu akan bermigrasi di masa pandemi, akan bermigrasi dari space ke screen. Ya, space itu artinya ruang, artinya physical. Itu semakin banyak yang bermigrasi ke screen. Screen itu artinya interaksinya dilakukan melalui screen, ya. Screen itu bisa handphone, bisa laptop, bisa komputer, ya, desktop gitu, ya. Jadi migrasi besar-besaran go virtual, ya. Kita bekerja, kita belajar, ya, kita ke dokter, kita bersilaturahmi, kita menikmati hiburan itu dilakukan secara virtual, yaitu migrasi dari space ke screen. Itu yang pertama, ya, go virtual. Yang kedua adalah go digiware, ya. Go digiware artinya go digital everywhere, ya. Saya mengatakan bahwa terjadi widening dan deepening of digital adoption, teman-teman, ya. Widening itu artinya lebar, deepening itu dalam. Artinya apa? Artinya konsumen itu semakin adopsi digital itu makin lebar. Lebar itu gampangnya begini, ya. Saya dulu handphone saya isinya cuman Facebook, Twitter, IG misalnya. Tetapi kemudian belakangan setelah pandemi saya tambah jadi ada Netflix, ada Spotify, ada Webex, ada Zoom. Artinya apa? Artinya penggunaan digital itu makin banyak, makin lebar. Nggak cuma itu, juga makin dalam. Artinya apa? Artinya dalam itu waktu yang saya gunakan ke digital itu makin banyak, ya. Kalau sebelumnya mungkin 5 jam gitu, tapi dengan setelah pandemi bisa 10 jam gitu. Nggak cuma itu, duit yang saya spend ke digital juga semakin banyak. Ketika waktu banyak di digital, maka duit yang saya belanjakan melalui platform digital juga makin banyak. Itu deepening. Jadi go digiware, go digital everywhere itu adalah widening dan deepening. Ya, penggunaan adopsi digital makin melebar dan makin dalam. Itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiga adalah go contactless, ya. Kata kuncinya adalah the fall of physical touch point, teman-teman. Jadi ketika kita tidak bisa kontak fisik karena adanya pandemi, maka digital itu menjadi solusi sementara sekaligus solusi selamanya. Ya, jadi ketika kita melakukan transaksi pembayaran, kalau dulu kita masih pakai pencet-pencet, ya, atau pakai cash, maka dengan digital, dengan QR code, maka kemudian kita bisa lakukan secara, ya, handphone kita letakkan gitu, ya, tanpa persentuhan gitu, ya, go contactless. Jadi nanti di era pasca pandemi, maka touch point itu akan semakin tidak fisikal. Makanya teman-teman masih harus memperluas touch point yang digital touch point. Itu yang ketiga, teman-teman. Yang keempat adalah go omni, ya, go omni. Kata kuncinya adalah phygital experience is the end game. Phygital, teman-teman. Phygital itu gabungan dari physical dan digital. Orang mengira bahwa setelah dengan semua going digital, maka kemudian orang meninggalkan physical gitu. Ya, kantor cabang bank akan hilang gitu, ya. Toko kelontong akan hilang, nggak begitu. Jadi konsumen akan, kalau dia convenient di physical, dia akan ke physical. Kalau dia convenient di digital, dia akan di digital. Jadi sebenarnya amfibi, ya. Manusia itu hidup di, konsumen itu hidup di dua alam, ya, alam physical, alam digital. Itu yang disebut omni. Maka
teman-teman harus menjalankan omni strategi, artinya melihat dua touch point ya, touch point yang fisikal maupun touch point yang digital. Dua-duanya akan dipakai ya. Dalam consumer journey itu akan dilihat baik fisikal maupun digital. Itu yang keempat, teman-teman. Yang kelima adalah go confidential. Teman-teman, kita tahu begitu kita masuk Facebook, kita pakai Twitter, kita pakai IG, maka data kita itu dimiliki oleh platform itu gitu ya. Kalau dulu cuman satu Facebook, Twitter cuma dua nggak masalah. Tapi ketika semua kita punya banyak platform ya, kita punya website, kita punya Spotify, dan data kita diobok-obok, dimiliki oleh mereka dan diobok-obok oleh mereka, ya, diolah sama mereka, ya, maka kita menjadi semakin sensitif terhadap data kita. Makanya saya katakan data privacy is the new urgency. Ya, jadi kemudian konsumen di era pandemi dan di pasca pandemi semakin sensitif terhadap privacy, terhadap keamanan data. Ya, jadi itu teman-teman, the 5 digital consumer mega shift, every consumer is a digital consumer, ada 5 ya. Jadi go digital diterjemahkan ke dalam go virtual, ya. Kemudian yang kedua go digiware, ya, widening, deepening. Kemudian go contactless, ya, the fall of physical touch point, dan kemudian go omni akan dipakai digital dan physical, dan terakhir adalah go confidential, data privacy itu menjadi semakin penting.